Beginilah kondisi penampungan pengungsi dan pencari suaka di kantor Ex-Kodim di Kalideres, Jakarta Barat, Agustus tahun 2019 silam. Saat itu, mereka baru sepekan dipindahkan ke lokasi ini. Sebelumnya, mereka ditampung di rumah detensi imigrasi di Kalideres di Jakarta Barat. Sedikitnya, ada 1.000 jiwa yang direlokasi ke tempat ini. Sebagian besar pengungsi ini didominasi oleh warga negara asal Afghanistan. Tak hanya orang dewasa, di sini juga banyak anak-anak. Mereka adalah anak-anak dari pencari suaka dan pengungsi yang berdatangan dari beberapa negara di sekitaran Asia dan Afrika. Lebih dari 200 balita turut tinggal di sini. Dan kini, persis 5 tahun kemudian, lokasi ini masih ditempati oleh para pengungsi dan pencari suaka. Mereka ini sudah pasti orang-orang yang sama, yang datang menghuni sejak Juli 2019. Hanya saja, kini jumlah penghuninya sudah jauh berkurang. Sebagian dari mereka memutuskan pindah dan tinggal mandiri di tempat lain. Persoalannya, sejak Juni tahun ini, UNHCR menghentikan dana bantuan bagi para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Itu sebabnya, begitu di ultimatum segera angkat kaki dari tempat penampungannya saat ini, sebagian besar pengungsi kalang kabut. Rasa putus asa dan hilang kesabaran terus bergelung di benak pengungsi dan pencari suaka. Tuntutan kondisi memaksa mereka kembali turun aksi ke jalanan. Farzana Yari, pengungsi asal Afghanistan termasuk penghuni lama penampungan Ex-Kodim Kalideres, Juli 2019 silam. Ia bersama 1.000-an orang pengungsi lainnya direlokasi ke sini. Ibu dua anak ini mengaku traumatik. Nasibnya bakal kembali terlunta-lunta. Ia khawatir pengalamannya 5 tahun silam terulang kembali. Kala itu anak keduanya lahir di pengungsian Ex-Kodim. She was 9 months pregnant while they were living in front of IDC on the road. But finally they decided to move because they did not know the government and UNHCR. They did not respond to them. They moved in front of UNHCR office in July 2019. So after a day, the UNHCR with the government, they brought all of these people here in this building, but there was no place, there was no one to help them at that moment to help them. They did not have even a tent for their privacy, which is a woman while is pregnant is maybe at the moment they are giving birth, there was no one to help them, to give them even a tent. And she says that she does not want to review that bitter experience again and again. And it was really bitter experience for them. Saat ini, Farzana sedang hamil 5 bulan calon anak ketiganya. Itu berarti 2 anaknya nanti sama-sama lahir di tempat pengungsian di Indonesia. Perkumpulan Perlindungan Hak-Hak Pengungsi, SWAKA, menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta menutup lokasi penampungan pengungsi di Kalideres. Sudah sepatutnya pemerintah bisa memberikan fasilitas alternatif atau pengganti. Sebenarnya kami menyayangkan lebih kepada prosesnya. Artinya yang kami temui situasinya di lapangan adalah minimnya diskusi terbuka dengan komunitas dan juga koordinasi soal pencarian alternatif solusi. Artinya tentu kalau memang gedung ini direncanakan oleh Pemda untuk digunakan untuk kepentingan pemerintah, perlu juga untuk dicarikan alternatif solusi agar teman-teman komunitas punya pemenuhan hak, khususnya dalam hal ini ada hak atas tempat tinggal dan standar hidup yang layak. Selain itu juga untuk memenuhi prosedur dalam Perpres 125 tahun 2016 bahwa sebenarnya pemerintah daerah juga punya mandat untuk pencarian
akomodasi sementara maupun tempat penampungan sementara. Pengungsi dan pencari suaka pergi dari negara asalnya membawa sejuta harapan, mengejar penghidupan yang aman dan lebih layak di negara ketiga. Namun sayang, negara-negara tujuan suaka tidak selamanya membuka tangan. Sebagian negara bahkan menutup pintu. Peluang penempatan ke negara tujuan semakin tipis. Negara transit memanen getahnya. Ini orang Indonesia nih, pemerintah Indonesia bisa dipertanyakan. Naif atau bodoh sebenarnya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.